Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita kembali di pembahasan kitab di sore hari ini, yaitu pembahasan kitab Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullahu ta'ala. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Syekh Mustafa Al-Adawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau usia yang barakah. Amin Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian dalam pembahasan bagaimana mengenalkan syaitan kepada anak-anak kita. Insyaallah ya. Jadi Syekh itu benar-benar beliau ketika menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak, itu beliau menjelaskannya dengan detail ya akhwat. Lihat, untuk urusan mengenalkan syaitan ya di hadapan anak-anak itu juga dijelaskan di kitab ini. Kenapa teman-teman? Bukan hanya mengenalkan Allah, tapi juga kita harus mengenalkan syaitan, karena terkadang anak-anak kita mendapatkan penjelasan tentang syaitan itu dari televisi. Anak-anak kita mendapatkan penjelasan tentang syaitan dari sumber yang tidak valid. Anak-anak kita mendengarkan penjelasan tentang syaitan dari kawan-kawannya yang suka nakut-nakutin. Dan kita tahu kalau informasi yang didengar oleh anak kita keliru, maka akibatnya fatal. Ikan banyak tuh anak-anak yang akhirnya takutnya bukan kepada Allah tapi takut kepada syaitan. Ya. Padahal subhanallah teman-teman, ketika anak-anak kita itu takutnya kepada syaitan, ya nanti yang terjadi itu anak-anak kita kalau mau misalnya ya mau ke ruang tamu, mau ke mana keluar rumah, mau ke kamar mandi, mereka tidak akan berani ya. Kenapa? Karena yang ada dalam mindsetnya mereka nanti ada syaitan ya. Bukan lagi nanti ada Allah yang menjaga. Bukan lagi nanti ada malaikat yang berada di kanan kirinya. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, kalau sampai mindset ini terus ada pada diri anak-anak kita, maka yang ada mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menjelaskan ya, kata beliau, yang namanya rasa takut ya itu ada yang tabi'i itu ada yang dibolehkan fitrahnya, boleh, ada yang tidak dibolehkan. Yang boleh itu seperti apa? Misalnya ada anak takut ular, takut buaya, itu nggak apa-apa ya. Dan ini perasaan takut dari tabiat gitu ya, yang dialami oleh manusia, takut yang dia bagian dari tabiat. Jadi beliau menjelaskan, kata Syekh Utsaimin, untuk hal ini maka diperbolehkan, atau namanya khauf tabi'i. Kalau dalam bahasa Arab itu khauf tabi'i, khauf atau ketakutan yang memang menjadi tabiat manusia ya. Dan teman-teman, terkadang ada anak-anak itu yang misalnya dia merasa takut dengan gelap misalnya ya, maka kita sebagai orang tua itu harus mengetahui apa yang menyebabkan dia takut dengan gelap ya. Apakah mungkin dulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang mengakibatkan akhirnya dia trauma
Dan yang kedua, teman-teman, Syekh Utsaimin mengatakan, ya, di antara macam-macam takut, kata beliau adalah takut yang tidak diperbolehkan, atau biasanya beliau menjelaskannya dengan sebuah bahasa khauf asir, ya. Jadi khauf atau rasa takut yang disertai dengan rasa merendahkan diri, mengagungkan pada hal yang ditakuti, ya. Dan rasa takut ini biasanya, ya, terjadi ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, misalnya ada orang takut kalau melewati pohon besar, ya. Ada orang yang dia takut kalau misalnya dia takut kalau tidak menyiapkan sesajen, nanti takut kalau panennya gagal. Ini takut yang tidak diperbolehkan, ya. Dan masuk dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai orang tua harus mampu menjelaskan kepada anak-anak siapa yang berhak ditakuti. Yang berhak ditakuti ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, menjadi PR bagi kita semuanya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang hanya takut kepada Allah. Itu butuh proses untuk menyampaikan informasi yang benar, ya. Baik, Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau menyebutkan, ya, tentang penjelasan syaitan itu sendiri. Kata beliau, jelaskan kepada anak-anak kita bahwa syaitan itu adalah musuh yang paling nyata, musuh yang sebenarnya. Adawatus syaitan. Kita, ya, ketika bermusuhan, maka sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kita, bukan teman kita yang jadi musuh, bukan tetangga kita, tapi yang menjadi musuh adalah syaitan. Wabayyin li auladik ووضح لهم عداوة الشيطان لهم فهو الذي أخرج أبويهم آدم وحواء من الجنة. Kata Syekh, jelaskan kepada anak-anak kita bahwa syaitan itu adalah musuh yang paling nyata yang mereka menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau, dan akhirnya endingnya, ya, Nabi Adam beserta istri beliau keluar dari surga. Harus dijelaskan kisah Nabi Adam, ya. Kemudian Syekh mengatakan, dan wayas ali ikhraji kulla bani adam minal jannah, dan syaitan ini, ya, mereka itu akhirnya mereka juga menggoda anak-anak Bani Adam untuk tidak memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendekati syaitan. Kenapa? Allah berpesan, janganlah sekali-kali syaitan dapat menipu kamu, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Siapa yang dimaksud orang tua di sini, ya akhwat? Yang dimaksud orang tua di sini adalah Nabi Adam alaihissalam beserta istri beliau. Dialah syaitan yang menanggalkan dari, ya, Nabi Adam dan istri beliau agar nampak aurat keduanya. Dan sesungguhnya syaitan dan pengikut-pengikutnya melihat engkau dari suatu tempat yang engkau tidak bisa melihat. Jadi kita katakan bahwa Allah memberikan izin kepada syaitan untuk melihat kita, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebuah takdir bahwa kita tidak bisa melihat syaitan. Dan ini ada hikmahnya, ya akhwat. Semua yang terjadi di kehidupan dunia ini yang Allah Azza wa Jalla telah takdirkan, semua ada hikmahnya. Jadi kalau ada yang tanya, misalnya anak-anak kita nanya, Bun,
Umah, gitu ya. Kenapa kita nggak bisa lihat seton? Kita katakan, nah itu ada hikmahnya. Kalau adik bisa lihat seton, nanti adik kemana-mana takut. Ya, karena wujudnya itu membuat orang jadi lari gitu. Jadi teman-teman, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus yakini bahwa yang namanya syaitan itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau ada pertanyaan, Ustazah, kalau misalnya ada orang indigo, ada anak yang dia bisa lihat syaitan, bisa ngobrol, berarti anak ini tidak normal. Ya, anak ini tidak normal, harus diruqyah. Kenapa? Karena dia terkena gangguan syaiton. Nah, masalahnya ya akhwat, di negara kita yang tercinta ini terkadang anak-anak indigo, anak-anak yang bisa lihat syaiton itu kadang malah diistimewakan. Anak-anak yang indigo biasanya di negara kita itu justru dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak baik bagi orang tuanya. Nah ini waliyadzubillah. Jadi ada orang tua tuh, saya pernah ya mendapati orang tua yang mana dia mengaku bahwa anaknya itu bisa melihat masa depan gitu ya. Dan anaknya ketika diberikan nasihat, dia sudah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau diruqyah ya. Tapi anaknya bilang bahwa kata ibu, anaknya bilang sendiri, kata ibu, katanya jangan diruqyah karena kamu tuh bermanfaat juga. Ibu kalau ada sesuatu teman ibu ya misalnya pengen tahu bulan depan itu apa yang terjadi itu nanti ibu tanya kamu gitu. Na'udzubillah, ada loh teman-teman, orang tua yang begini itu ada, jenis seperti ini tuh ada. Padahal anaknya itu sudah pengen yang namanya diruqyah. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari sifat-sifat yang tidak baik. Dan ini menjadi dosa jariyah ya akhwat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa anak-anak yang bisa jumpa dengan yang mengaku bisa lihat syaitan, bisa berbicara dengan syaitan ya, itu semuanya adalah sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam syariat. Ya, baik. Kemudian di sini ya akhwat, Syekh mengatakan wa akhbirhum anna syaitan lahum aduwwum mubin wa annahu khuliqa minan nar. Dan katakan kepada anak-anak kita bahwa yang namanya syaitan itu adalah musuh bebuyutan kita. Yang namanya syaitan itu musuh kita yang sebenarnya. Dan syaitan ini diciptakan dari api. Ya. Jadi kan kemarin kita belajar tentang malaikat. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak bahwa malaikat itu terbuat dari cahaya. Ya Allah, buatkan dari cahaya. Sekarang kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa syaitan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api. Dan wa annahu yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Dan mereka syaitan itu ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Dan ini tadi ada hikmahnya. Kemudian Syekh mengatakan wali yu'allima anna syaitan yahrisu ghayatul hirs ala ighwa'il abna'i wa idlalihim kama zakarallahu subhanahu wa ta'ala idh qala ya. Dan kita beritahukan juga kepada anak-anak bahwa di antara tugasnya syaitan di dunia ini adalah menggoda anak-anak Bani Adam, menggoda kita semuanya dan menyesatkan kita semuanya. Dari mana kita tahu bahwa syaitan itu mencoba untuk menyesatkan manusia? Allah telah mengabarkan hal ini. Disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 62 sampai 65, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila.
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Nah, ini bisa nih teman-teman dijadikan bahan cerita, kisah kepada anak-anak kita. Jadi nak, suatu hari iblis berkata gitu ya. Jadi kalau cerita ke anak-anak kan nggak bisa lempeng-lempeng aja ya teman-teman ya. Kadang intonasinya tinggi, kadang rendah. Yang penting anak-anak itu mau dengerin cerita kita semenarik mungkin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Allah berfirman, iblis itu berkata, terangkan kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atasku? Ya, sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat. Jadi nego nih, ceritanya seton lagi nego sama Allah. Ya. Wahai Allah, boleh nggak aku sesatkan anak keturunan Nabi Adam? Ya. Maka Allah mengizinkan. Ya. Boleh, silakan, pergilah. Barang siapa di antara mereka, anak Bani Adam, mengikuti engkau, wahai seton, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu dan orang-orang yang mengikutimu. Ya. Jadi nak, kalau kita pengen masuk surga, maka ikuti Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengikuti syaitan, maka tempatnya di neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya syaitan itu dengan sebuah kabar bahwa kerahkan kepada mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Di syaitan itu ya teman-teman, kerjaan setan itu adalah mengganggu anak Bani Adam. Kerjaan setan itu menipu. Siapa yang ditipu? Kita semuanya, anak Bani Adam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, hamba-hambaku tidak dapat berkuasa atas setan. Di sini menunjukkan ya akhwat, bahwa sejatinya makar setan itu lemah. Makar syaitan itu lemah, godaan syaitan itu lemah. Jadi kita nanti boleh ya kita kabarkan kepada anak-anak bahwa sesungguhnya kita tuh tidak boleh takut dengan syaitan. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh, wa bayyana lahum anna kaida syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah nak, yang namanya makar syaitan, yang namanya godaan syaitan kepada kita itu adalah lemah. Ya, jadi gimana Ummah? Apa yang harus kita lakukan? Kalau ada bisikan-bisikan yang buruk, kamu langsung minta kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan. Ucapkan nak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi nak, jangan kamu ikuti ya bisikan-bisikan yang buruk itu. Kamu harus bersegera meminta kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. Ya. Ucapkan isti'adah. Dan saya mengatakan wa annahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan syaitan ini nak, ya, tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi nak, kamu harus jaga tuh imanmu. Kamu harus bertawakal kepada Allah. Karena syaitan gak bisa mengganggu orang-orang yang tawakalnya benar-benar sudah murni kepada Allah. Imannya sudah kuat kepada Allah. Wa anna syaitan yahrubu minal indal adzan, yahribu indal adzan. Dan kita katakan ya kepada anak kita bahwa syaitan itu lari terbirit-birit ketika mendengar adzan. Dari mana penjelasan bahwa syaitan itu lari ketika mendengar adzan? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka nak, kalau ada azan dengarkan, ya. Jangan ikut lari. Kalau ikut lari berarti nanti sama kayak syaitan. Ya. Dan kita katakan juga kepada anak-anak kita bahwa syaitan itu bersembunyi, ya, tidak mengganggu anak Bani Adam ketika ya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya teman-teman. Nah ini nih saatnya kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Jadi nak, kalau mau masuk rumah baca doa, mau makan baca doa, mau tidur baca doa. Apa tujuannya? Biar setonnya nggak ngikut. Seton itu lari, seton itu nggak bisa mendekat kepada hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah. Nah, kita ajarkan. Udah baca bismillah belum nak kalau mau makan? Kalau masuk kamar mandi baca doa belum? Kalau keluar rumah baca doa belum? Masuk rumah baca doa belum? Naik kendaraan udah baca doa belum? Terus ya, kita latih anak-anak kita. Semoga dengan kita membiasakan anak-anak kita mengingat Allah, berdoa setiap kali mereka akan melakukan aktivitas, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak-anak kita dari syaitan. Ya. Dan dari mana mereka belajar, teman-teman? Dari orang tuanya. Kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kalau kita mau naik kendaraan, kita bilang ke anak-anak, Ummah baca doa dulu ya nak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya umma kunna lahu muqrimin ila rabbina munqibun. Kalau kita misalnya mau makan, kita katakan bismillah. Ya. Nanti lambat laun ya akhwat, anak-anak yang sering melihat kedua orang tuanya banyak mengingat Allah, berdoa kepada Allah, lambat laun anak itu juga akan mengikutinya. Karena yang namanya anak-anak itu, Masya Allah ya, lebih banyak menirunya. Siapa yang ditiru? Orang tuanya. Kalau orang tuanya saja makan gak baca doa, makan pakai tangan kiri, ya, keluar rumah, asal keluar rumah, masuk kamar mandi gak baca doa, bagaimana anak-anak mau mengikuti orang tuanya? Mengikuti hal-hal yang baik. Kalau orang tuanya saja belum mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Jadi sekali lagi bahwa ketahuilah siapapun dari hamba Allah yang banyak mengingat Allah maka akan dijauhkan dari yang namanya syaitan. Kemudian kita beritahukan kepada anak-anak kita bahwa syaitan itu yanfiru minal baitil ladzi taqra'a fi suratil Baqarah. Kita katakan kepada anak-anak kita bahwa syaitan itu nak lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Orang tua tuh harus bisa mengajarkan ini. Jangan sampai orang tua justru menanamkan dosa jariah kepada anak-anak. Menggantungkan ya kertas-kertas yang berupa jimat di pintu-pintu rumahnya. Anaknya tanya, "Bun, itu apa, Bun?" Ya. Orang tuanya bilang, "Nak, ini biar nggak diganggu oleh syaitan, ya. Kertas ini biar bisa menjauhkan bala." Hah, orang tuanya sendiri yang ngajarin nggak baik. Orang tuanya sendiri yang mengajarkan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita mengajarkan dosa jariah, ya, maka sebaiknya kita ajarkan kepada anak-anak kalau syaitan itu nak nggak mau ada di rumah kita, yuk baca surah Al-Baqarah. Bunda juga baca surah Al-Baqarah. Adik sudah baca belum surah Al-Baqarah? Gitu ya. Dari mana kita tahu bahwa syaitan itu lari dari rumah ini bacakan surah Al-Baqarah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hal ini. Ya nanti kita kalau ditanya oleh anak-anak ya, Bun, dari mana Bun? Bunda tahu kalau seton itu lari ketika dibacakan Al-Quran surah Al-Baqarah. Berarti kita sebagai orang tuanya harus tahu ilmunya, ya. Apa diantaranya? Bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, ya,
bahwa syaitan itu lari dari rumah-rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Apa kata Rasulullah SAW? La taj'alu buyutakum maqabir. Ya, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang bacakan surah Al-Baqarah. Ya. Dan hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Muslim dan Bukhari. Ya. Jadi masya Allah ya teman-teman, luar biasa ya sebenarnya. Kalau kita tahu kunci-kuncinya itu, maka sebenarnya kita sedang mengajarkan banyak sekali ilmu kepada anak-anak kita. Termasuk di dalamnya mengajarkan bagaimana anak-anak kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, ya kita jelaskan juga kepada anak-anak bahwa syaitan itu ya tidak akan mendekat kepada kita ketika kita membaca ayatul kursi. Kalau kita mau tidur nak, baca ayat kursi dulu. Baca ayat kursi, maka ketika baca ayat kursi, syaitan tidak akan mendekat kepada kita. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu ya kita mengajarkan itu? Dari kita sebagai orang tuanya, kalau mau tidur jangan nonton televisi. Kalau mau tidur ya pastikan kita berdoa. Bagaimana anak-anak kita mau meneladani kita kalau kita sebelum tidur nonton televisi sampai mungkin ketiduran di depan televisi. Ya boro-boro mau baca ayat kursi. Ya. Jadi ini penting juga orang tua tuh menjadi teladan yang baik. Ya nggak apa-apa. Pertama-tama kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah ini ummah nak kalau mau tidur baca ayat kursi. Karena kalau baca ayat kursi maka akan Allah jaga. Dan setan tidak bisa mendekati sampai subuh nanti. Ya, dari mana ummah? Kok ummah tahu gitu ya? Kita katakan bahwa Rasulullah SAW yang memberitahukan kepada kita, apa kata Rasulullah SAW? Idza awaita ila firasyik, kalau kamu sudah mau mendekati tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, baca ayat kursi. Wa innahu lan yazala ma'aka minallahi hafid. Ya. Karena sesungguhnya kalau kamu baca ayat kursi, kata Rasulullah SAW, maka akan Allah jaga. Wala yuqribuka syaitan hatta tusbih. Dan syaitan tidak bisa mendekatimu ya sampai pagi hari. Masya Allah ya teman-teman. Dan ini juga penting bagi kita ya untuk membiasakan hal tersebut, membaca ayat kursi sebelum tidur ya, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Muawwidatain atau Al-Falaq serta An-Nas. Dan ini juga bagian dari mengajarkan kebaikan kepada anak-anak ya. Masya Allah ya teman-teman. Bisa dibayangkan gak sih teman-teman, kalau kita mengajarkan hal ini kepada anak-anak di setiap mau tidur. Ya di setiap mau tidur tuh kita ajarkan. Nak, kalau mau tidur tuh nak baca ayat kursi. Nak, kalau mau tidur tuh baca Al-Ikhlas. Nak, kalau mau tidur tuh baca Al-Falaq, An-Nas. Nak, kalau mau tidur baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Terus kita gak dibangunkan lagi sama Allah, bablas. Ya meninggal dunia di waktu kita tidur. Dan sebelum tidur kita sudah memberikan nasihat itu kepada anak-anak. Bayangkan ibu-ibu, kalau seandainya anak kita diberikan usia yang panjang, maka ketika tubuh kita sudah berada di kubur, terbujur kaku di kubur, kita mendapatkan aliran pahala dari anak kita yang membiasakan membaca doa-doa, ya, membaca surat-surat yang kita biasakan dulu ketika kita masih hidup. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Jadi yuk bismillah, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya ketika menemani anak-anak tidur tuh bukan hanya membacakan buku, bukan hanya meninabobokan ya, tapi lebih dari itu kita ajarkan tentang apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diantaranya adalah membaca ayat kursi, yang membaca 2 surah, terakhir surah Al-Baqarah. Baik. Wa naqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir mi'a marrah yahfaduhumullahu biha ibnu adam minasyaitan. Baik. Kemudian kata Syekh, ya,
katakan juga kepada anak kita bahwa ketika seseorang itu membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, berapa kali? 100 kali, ya. Maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Nah, ini juga penting ya. Wa hadasal aulad 'anil jin, dan kita juga boleh ya memberitahukan kepada anak-anak kita siapa sesungguhnya jin. Dan saya mewanti-wanti la tuhaddisuhum 'anil jin dzalikal hadisul muz'iz. Ya. Jangan sekali-kali mengisahkan tentang jin, bercerita tentang jin dari sumber yang tidak valid, tentang jin dengan cerita-cerita yang menyeramkan. Nggak usah, apalagi sampai anak-anak kita itu nonton tontonan-tontonan. Kan banyak sekarang tontonan-tontonan yang menyebabkan anak-anak kita jadi ketakutan. Ya, serem gitu kan. Ya Allah, anak-anak tuh ya bener-bener apa ya istilahnya, cepat banget loh. Kayak spon gitu, semua informasi masuk. Ya. Jadi banyak tuh anak-anak yang dia suka bilang, "Ustazah takut, ada apa? Takut ada syaitan." Dari mana kamu tahu? Dari tontonan. Ya, jadi sekarang tuh tontonan jadi tuntunan. Baik. Kemudian Syekh mengatakan bal hadisum an khuluqal jin wa an tabi'atil jin wa amalul jin. Ya. Kita ceritakan kepada anak-anak tentang jin itu diciptakan oleh Allah dari apa, tentang bagaimana tabiatnya jin, apa yang mereka lakukan, itu kita jelaskan kepada anak-anak. Wa anna minhum salihuna wa minhum duna dalik. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi kita jelaskan antara perbedaan setan dan jin. Gini loh, ya. Allah itu mulai kita bercerita kepada anak-anak. Allah itu menciptakan manusia dan jin. Jadi di antara hamba Allah itu ada yang namanya jin, ada yang namanya manusia. Kedua-duanya Allah ciptakan untuk menyembah Allah, untuk beribadah. Allah berfirman apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku atau untuk beribadah kepadaku. Itu Allah yang memberikan kabar kepada kita demikian. Nah, sebagaimana manusia ada yang taat beribadah kepada Allah, ada juga yang enggak taat. Sebagaimana manusia ada yang saleh, ada yang taleh. Ya, taleh itu adalah lawan dari saleh. Maka jin pun demikian. Ada jin yang dia masuk Islam, ya, ada jin yang kafir, ada jin yang taat kepada Allah, ada jin yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan sama, ya, seperti manusia. Nah, di antara jin itu ada yang kerjaannya tidak beriman kepada Allah, tidak mentaati Allah, senantiasa melakukan dosa, bermaksiat. Siapakah mereka? Mereka adalah syaitan. Jadi ketahuilah bahwa kita hendaklah bisa menjelaskan kepada anak-anak kita tentang perbedaan antara jin dan syaitan. Ya, kita katakan kepada anak-anak bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah dengan sebuah tujuan. Tujuannya untuk apa, Bun? Anak-anak tanya. Untuk beribadah kepada Allah. Begitu pula Allah menciptakan jin. Untuk apa Allah ciptakan jin? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, namun ada manusia yang dia taat kepada Allah, ada yang enggak taat. Ada manusia yang nurut, ada yang enggak. Allah perintahkan sholat, ada yang nggak mau sholat. Allah perintahkan puasa, ada yang puasa, ada yang enggak. Sama jin juga begitu. Jin juga ada yang dia taat kepada Allah, ada yang enggak. Jin itu ada yang dia bandel gitu ya, kayak manusia nggak nurut juga ada. Nah, siapa tuh jin-jin yang bandel, yang nggak nurut, nggak beriman kepada Allah, kerjaannya mengganggu anak Bani Adam, dialah syaiton. Nah, baik. Jadi kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kemudian di sini Syekh mengatakan bahwa wa ilmuhumul haruz allati yahtarizuna biha minal jinni wasyayatin. Bahwa di antara jin juga ada yang yahtariz, itu maknaha ada yang ghairul iman. Maknaha tidak beriman kepada Allah, ada yang beriman ya. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya kita semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jin dan syaitan. Jadi kita semuanya adalah makhluknya Allah. Tidak perlu kita takut kepada syaitan, karena yang berhak
untuk ditakuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bagaimana cara yang terbaik ya menjelaskan kepada anak-anak tentang makhluknya Allah yang berupa jin dan setan. Dan semoga dengan kita menjelaskan ini kepada anak-anak, hikmahnya anak-anak tidak menjadi penakut. Anak-anak menjadi orang-orang yang takut hanya kepada Allah. Anak-anak menjadi seorang yang pemberani. Ya, insyaallah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah untuk pekan berikutnya Mbak Panitia judulnya adalah mengajarkan kepada anak-anak tentang rukun iman, diantaranya adalah beriman kepada kitab-kitab dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.